Halo guys, kembali lagi di channel Koko Asmara, di mana kalian bisa mendengarkan cerita horor dan misteri yang pastinya menegangkan, menyeramkan, dan menakutkan. Di episode kali ini, aku sangat berterima kasih kepada salah satu temanku yang sudah berbagi pengalaman horor dan misterinya kepada kita semuanya. Dua hari yang lalu, aku dihubungi sama salah satu temanku. Boleh nggak kalau misal aku berbagi pengalaman? Tapi memang kalau misalkan dibuat percaya, ya aku nggak terlalu percaya. Kalau nggak percaya juga, kita hidup di dunia ini berdampingan katanya. Loh, kenapa kamu bilang seperti itu? Ya udah, nanti aku cerita yang lengkap seperti apa, kamu baca sendiri. Oke lah, akhirnya aku baca tuh guys. Dan ya memang benar, endingnya itu ya apa ya, bisa dibilang aku juga ikutan gregetan gitu loh. Kayak kok bisa? Nggak habis fikri aku di situ. Sumpah, temenku itu perempuan, ya anggap aja namanya adalah Rani. Karena memang aku tidak ingin menyebutkan siapa nama asli dari temanku itu. Rani ini punya kakak perempuan guys, yang namanya Mbak Dina. Pada tahun 2018, si Rani ini dan keluarganya pindah rumah guys. Tapi pindah rumahnya itu bukan di rumah yang bekas. Rani ini dan keluarganya pindah ke salah satu daerah pemukiman Kaplingan. Nah, di situ mereka membangun rumahnya dari nol. Pada saat pindah, hampir sebulan, tidak ada kejadian menyeramkan atau menakutkan. Lalu, ada momen, entah di bulan keberapa, Mbak Dinanya itu sempet cerita ke Rani. Dia itu sering banget bangun-bangun badannya itu pada lebam semua. Ya entah itu yang tangan atau kakinya atau badannya itu ada satu lebam pokoknya. Nah, si Rani bingung loh, kok bisa? Mungkin kecapean kali, kan bisa aja guys, kecapean atau kita nabrak atau terbentur sesuatu yang kita nggak sadar. Si Mbak Dina ini bilang, enggak kok. Toh juga aku kerjanya, kebetulan memang mbaknya ini udah kerja kan. Kan emang kerjaku cuma duduk aja, nggak ada yang kerja berat-berat. Bagianku kan bagian admin yang cuma ngetik, duduk, datang, duduk, ngetik, pulang, selesai. Bahkan pulang pun paling malam ya jam 8 gitu loh. Pulang, mandi, makan, istirahat, tidur biasanya kata dia. Ya karena si Raninya berpositif thinking kan. Enggak, itu kecapean katanya. Mbak Dinanya itu bilang, tapi nggak cuman itu aja sih. Ada hal aneh lainnya yang tak rasain di sini, di kamar ini. Maksudnya di kamarnya Mbak Dina ya. Terus si Rani bilang, hal aneh apa sih? Toh ya kita selama ini aman-aman aja. Beberapa bulan setelah pindahan juga aman-aman aja gitu loh. Mbak Dinanya bilang, aku tiap tidur mimpi selalu ada laki-laki yang deketin aku. Rani kaget dong. Hah? Apa sih? Paling cuman bunga tidur aja kali. Gak usah dipikirin. Tapi si Mbak Dinanya kan parno. Ya kalau sekali dua kali nggak masalah. Tapi setiap kali dia tidur dan mimpi selalu ketemu sama sosok laki-laki ini, yang dia pun gak kenal sama sekali. Ya karena Mbak Dinanya gak bisa memaksakan Rani, jadi ya udahlah, aku kan cuman cerita aja gitu. Beberapa minggu kemudian, si Rani ini lagi ngerjain tugas organisasinya. Waktu itu kan lagi liburan, dia lagi di rumah, lagi ngerjain tugas organisasinya. Nah, dia itu ngerjain tugas organisasinya itu bisa dibilang sekitar hampir jam setengah 12-an. Ya udah, dia sambil dengerin musik guys. Terus gak lama dia tuh kayak denger suara tembok gitu loh. Suara temboknya itu kayak gini.
Gitu guys. Itu ketukannya 3 kali. Nah, dia pikir kayak, oh mungkin Mbak Dina lagi masang apa gitu kan. Jadi malu gitu kan. Ya udah, akhirnya dia masih tetap dengerin musik sambil ngerjain tugasnya. Selang beberapa menit, gak sampai 5 menit, suaranya ada lagi kayak dek 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 gitu. Akhirnya si Rani ini ngecilin suara, nyoba dengerin, apa sih Mbak Dina ini malam-malam masang apa sih gitu kan katanya. Tapi nggak ada suara lagi setelah dia ngecilin musiknya. Akhirnya dia gedein suaranya. Selang beberapa menit, nggak nyampe 5 menit guys, suaranya datang lagi. Dan spontan si Rani itu langsung ngecilin, sret. Suaranya kenceng nih gitu. Kok lama banget Mbak Dina ini masang ininya di tembok gitu. Ya udah, akhirnya dia matiin, dia ke kamarnya Mbak Dina. Posisi tembok yang diketuk itu sama meja belajarnya Mbak Dina itu cukup jauh guys. Si Rani kan buka nih, sret. Kebetulan Mbak Dina itu lagi masang headset sambil dengerin musik. Dipanggil lah, Mbak Din. Nah di situ Mbak Dinanya langsung, apa? Mbak ngapain sih? Masa ngapa sih? Dari tadi nggak kelar-kelar kayaknya. Nah Mbak Dinanya kaget. Hah? Masa ngapaan? Orang dari tadi aku nganu kerjaan sambil dengerin musik. Nah di situ Rani langsung, dari tadi itu Mbak Dina kayak lagi masang di tembok gitu, lagi malu. Mbak Dinanya juga bingung. Apa sih? Orang dari tadi aku di sini kok nggak kemana-mana, lagi juga jauh banget posisiku sama tembok. Ya si Raninya bingung lah. Terus suara siapa? Mbak Dinanya takut dong. Nggak usah ngada-ngada deh. Kita berdua di rumah nih. Ini udah tengah malam. Cuma kita berdua yang belum tidur. Nggak lama dia cerita kan. Akhirnya ke orang tuanya, kok kayak gini ya, beberapa kali kayak gini. Ditambah Mbak Dina yang bilang, iya aku sering kayak gini. Orang tuanya ngide, manggillah itu paranormal, entah dukun. Paranormal ini dipanggil, posisi Rani lagi di luar, pulang-pulang maghrib kan. Rani bingung, ini siapa? Terus dari ruang tamu itu kok bau kemenyan, apa nih? Akhirnya nggak lama Rani masuk ke kamarnya dia, dan pas buka pintu kamarnya, pintu kamar Mbak Dina itu kebuka juga. Rani, abis dari kamar sini ya? Hah, ngapain? Udah sini aja, kata ibu disuruh ke kamarnya Mbak. Ibunya sama ayahnya itu di dapur, lagi ngobrol sama tamu itu, sama paranormal. Si Rani ini nyoba ngecek, nah sama ibunya, ngapain di sini? Sana ke kamarnya Mbak Dina aja. Nanti aja, belum selesai. Ya udah, akhirnya Rani masuk ke kamarnya Mbak Dina. Nah, tapi di situ Rani itu kayak, kok aneh paranormalnya gitu kan. Selang 10 menitan, mereka itu denger kayak orang lagi wuz gitu. Nggak tahu itu paranormalnya ngapain, karena memang mereka nggak boleh ngelihat. Cuma ayahnya aja yang di situ. Nggak lama setelah suara-suara itu, bau kemenyan di semua ruangan. Kayak bau banget. Padahal mereka di kamar ya, di kamarnya Mbak Dina. Akhirnya udah selesai nih. Mereka keluar, terus si paranormal bilang gini, ini aku kasih tulisan, nanti tak tempel di atas pintu, jangan dibuka, biar bisa terlindungi dengan tulisan-tulisan ini, katanya. Jadi tulisannya itu bukan tulisan sih, bendanya itu putih kayak kain dibuletin, di dalamnya itu ada secarik kertas, ditulisin entah apa, dibulet kain, ditempel di pintu, entah pintu rumah, pintu mana aja ya, yang ada pintu pokoknya. Lalu paranormalnya itu bilang, nah ini mau tak buang ke sungai besar aja, biar nanti hilang balaknya, katanya. Ya udah, akhirnya mereka ya aja. Tapi di situ Rani kayak, kok gini? Bagi dia tuh kayak, kok freak ya? Akhirnya setelah kejadian itu yang paranormal bilang membersihkan rumah, mengusir segala yang jahat, dapat 5 hari. Rani ini mengalami hal-hal aneh lagi, kayak entah itu suara dari dapur ataupun
Mbak Dina yang masih mimpi. Akhirnya Rani bilang ke orang tuanya, ini kok masih ada hal-hal aneh di sini. Katanya udah dibersihkan, katanya udah diusir. Nah ibu sama ayahnya, ya nggak tahu. Paling perasaan kalian aja gitu. Rani nggak terima. Akhirnya Rani bilang, gini deh, coba lihat aja bulatan putih yang di pintu-pintu itu. Nah ibunya bilang, jangan ah, kan itu buat pelindung. Pelindung apanya, orang masih ada hal-hal aneh juga pelindung. Udahlah nggak apa-apa, bismillah aja. Dengan bismillah Rani ngambil satu persatu, tek tek tek, ada sekitar 5 buntelan guys. Satu persatu dilihat sama Rani. Yang pertama isinya adalah kalimat Bismillahirrohmanirrohim. Ya memang ada tujuannya kan bismillah adalah memulai sesuatu. Ya kita mengucapkan bismillah supaya lancar. Bulatan kedua dilihat sama dia, tulisannya Alhamdulillah. Alhamdulillah kan kalimat bersyukur gitu kan. Bulatan ketiga Allahu Akbar. Oke lah, Allahu Akbar masih bisa masuk di akal, ya kan. Kemudian bulatan yang 4 adalah La ilaha illallah. Dia bilang, oke lah, masuk akal kalau 2 ini. Yang paling gongnya, kalian tahu? Di bulatan kelima. Pas dia buka langsung, ya Allah, apa ini? Tulisannya guys, aksara Jawa. Hana caraka, data sawala, pada jayanya, maka batanga. Aku tuh ya, bacanya itu udah kayak, lah, aku yang baca aja kaget kayak, kok bisa? Apalagi si Rani yang baca itu gitu loh. Dia langsung, gini kalian percaya sama dia? Kita ditipu. Buat apa tulisan aksara Jawa ini? Ya, si Huntu, si syaitan bakalan mikir, ini manusia ngapain sih? Sumpah, kayak nggak habis pikir. Bisa-bisanya menipu orang, bilang kalau dia adalah paranormal, yang pada akhirnya menulis penangkal Hana Caraka. Nah di situ Rani kayak, udahlah nggak usah paranormalan segala, nggak usah pakai dukun-dukun. Ya memang kita itu hidup berdampingan, tapi kalau masalah kayak paranormal, dukun, nggak usah, nggak percaya lagi gitu. Si Raninya bilang gitu guys. Aduh, ini dibilang horor juga, ya horor tapi kocak juga gitu loh. Kok bisa masih nggak habis pikir sih? Nah disitulah dia bilang, ya nggak terlalu percaya sama paranormal atau dukun. Jadi setiap ada kejadian apapun, kalau misal manggil paranormal atau dukun, dia akan selalu bertanya, memang kejadian di sini apa aja yang bisa Anda lihat, yang bisa Anda rasakan. Kalau kejadiannya sama sesuai yang Rani rasakan, oke, dia berarti paranormal atau dukun beneran. Kalau kejadiannya berbeda, wah ini perlu dipertanyakan nih. Nah itu guys, kalian itu boleh aja percaya sama paranormal atau dukun, tapi jangan yang terlalu percaya banget. Ini bukan berarti aku membuat image para dukun atau paranormal itu jelek ya, enggak. Tapi minta tolong banget bagi kalian yang mungkin ngaku-ngaku dukun atau paranormal, stop. Untuk uang ya, demi uang, stop kalian menipu orang. Kasihan juga kan orang udah mempercayakan kalian untuk membereskan hal-hal gaib, tapi kalian juga kayak gitu. Nah ini kalian boleh percaya atau enggak. Aku juga gak bakalan memaksa kalian untuk percaya ya guys ya. Jangan lupa tungguin cerita horor lainnya setiap hari Kamis malam Jumat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum.